Hanya uji coba BMT 4.0 itu di beberapa provinsi di Aceh, kemudian ada juga di Jawa Timur. Kemudian kalau di Bali namanya LPD, karena di sana ada lembaga perkritian desa. Termasuk NTB ya? Iya, bayangkan satu desa di Bali itu bisa punya aset 1 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak luar biasa, pengembangan ekonomi syariah. Apa itu ekonomi syariah, terus bagaimana penerapannya saat ini, terutama di Provinsi Banten yang kita kenal masyarakat religius, sebagian besar umat Muslim. Kita hadirkan di sini Direktur Pinbuk, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, Bapak Dr. Mulzadi. Begitu Pak, ya. Dokter. Kemudian ada juga Pak Arif Rahman. Beliau mewakili MUI Provinsi Banten di posisi Ketua Pinbas, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Syariah. Usaha Kecil Syariah. Karena usaha kecil dan menengah ini adalah mayoritas dari masyarakat di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten, maka perlu ada pengembangan dan pembinaan dari pemerintah. Bagaimana kita mencoba ke MUI, dorongannya terhadap pengembangan ekonomi syariah di Banten itu, apa sih yang sudah dilakukan MUI Banten? Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Beni. Mulai dari apa itu ekonomi syariah? Ya. Jadi untuk di MUI ada sebuah komisi namanya Pusat Inkubasi Bisnis Syariah. Jadi Banten yang mayoritas Muslim memang sudah sepatutnya, idealnya itu sudah diberlakukan wisata halal, ekonomi syariah dan sebagainya. Karena tuntutan zaman sekarang orang mulai melirik transaksi syariah. Jadi bukan saja bank-bank syariah yang notabene memang betul-betul core bisnisnya syariah. Bank-bank asing aja sekarang seperti Citibank, kemudian Deutsche Bank, itu buka unit syariahnya. Mereka itu begitu ada tamu datang langsung assalamualaikum pakai jilbab. Padahal banyak diantaranya itu Nasrani. Termasuk sektor asuransi juga sama. Jadi karena mayoritas Muslim di Banten, jadi asuransi segala macam itu ada unit syariahnya. Jadi mereka menerangkan akad-akad itu pinter, padahal non Muslim gitu. Jadi oleh karena itu perlu juga MUI menggiring supaya pemerintah daerah itu mensupport dalam bentuk sebuah keputusan gubernur tentang keuangan dan ekonomi syariah. Itu sudah digagas dan sudah masuk usulannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan disetujui, dan itu kalau misalnya sudah disetujui oleh Pemprov Banten, maka itu menjadi dasar MUI dalam hal ini di pemberdayaan ekonomi, khususnya di Komisi Pusat Inkubasi Bisnis Syariah untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi walaupun begitu tetap MUI sudah melaksanakan kegiatan seperti kemarin misalnya kita mengadakan BINTEK di MUI dengan anggaran dari MUI yang berasal dari hibah dari Pemprov Banten. Itu BINTEK Dewan Pengawas Syariah kepada lembaga-lembaga keuangan syariah baik itu koperasi maupun non koperasi. BINTEK itu diisi oleh narasumber dari Dewan Syariah Nasional MUI, ya, DSN Institute MUI, selama 1 hari dengan peserta dari koperasi dan lembaga keuangan non koperasi. Tentu saja dengan BINTEK yang hanya 1 hari itu tidak mencukupi, karena memang idealnya itu minimal 4 hari atau 5 hari melakukan TOT BINTEK Dewan Pengawas Syariah yang tanda tangan sertifikasinya itu dari DSN Institute. Nah, kita kerjasama dengan beberapa OPD, diantaranya adalah dengan Dinas Koperasi. Itu melakukan BINTEK lanjutan setelah dari MUI itu
dianggarkan, dibiayai oleh Dinas Koperasi itu selama 2 malam 3 hari. Tapi tentu bukan berarti bahwa langsung peserta BINTEK itu mendapatkan sertifikat sebagai DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi tetap untuk sertifikatnya itu dikeluarkan oleh DSN Institut MUI Pusat. Jadi nanti setelah itu mereka minimal sudah punya dasar basic bagaimana ketika menghadapi sertifikasi penguasa syariah. Kenapa ini diperlukan? Karena kecenderungan perbankan maupun non perbankan, koperasi, asuransi, kemudian perbankan ya, itu membuka unit syariah. Ketika mereka baik itu koperasi, asuransi maupun perbankan membuka unit syariah, tentu memerlukan seorang dewan pengawas syariah yang sudah bersertifikat dari DSN MUI. Jadi di Banten gudangnya para ulama, para kiai, para ustadz, para asatid. Tapi yang mengerti tentang fikih muamalah dan bersertifikat itu sangat terbatas. Jadi oleh karena itu kita adakan BINTEK ini supaya para asatid, para ulama ya di Banten ini bisa punya sertifikat gitu. Karena kebutuhan, tuntutan kebutuhan. Banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah, baik itu lembaga keuangan maupun lembaga asuransi yang memerlukan DPS. Nah, gitu. Hampir sebagian besar bank juga udah ada menawarkan konsep syariahnya. Nah, yang saya belum paham secara detail juga mewakili masyarakat luas mungkin yang belum detail pada saat yang dimaksud dengan ekonomi syariah atau transaksi syariah, ekonomi syariah tadi secara luasnya itu gambaran umumnya seperti apa sih Pak? Gambaran detailnya bukan gambaran umumnya? Ya. Misalkan saya pengajuan, kita contoh konkret aja ya, karena juga menjadi sering perbincangan di masyarakat terhadap kredit kendaraan misalkan. Ya. Gimana tuh Pak? Jadi kalau dengan ekonomi, ya akad-akad ekonomi syariah itu memang sering di masyarakat debatable, kadang-kadang agak sulit menjelaskan kepada masyarakat awam untuk kemudian mereka memahami bahwa di Indonesia sudah ada bank syariah. Jadi beberapa kalangan masyarakat itu hanya bank muamalat saja apa? Banyak, BSI juga. BSI, BCA juga ada unit syariahnya. Ya BRI kemudian juga ada. Kalau BRI kan yang syariah sudah di merger dengan BNI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia sudah di merger. Jadi menghadapi pertanyaan seperti itu di masyarakat awam kadang-kadang ngeyel, nggak bisa kita jelaskan secara detail ya, karena alasannya dengan akad syariah dari perbankan malahan lebih mahal jatuhnya katanya. Lebih mahal. Jadi menjelaskannya harus pakai analogi. Ya. Kalau meminjam istilah Pak Dr. Mulyadi, kalau kita beli ayam di pasar Rauk misalnya atau pasar Tangerang, itu ayamnya sudah mati. Itu memang ayamnya halal, ayam halal, tapi tidak toiban. Karena kita nggak tahu apakah disembelihnya oleh orang Islam atau orang Nasrani. Walaupun ayam pada dasarnya itu halal. Jadi tapi tidak toiban. Atau mungkin ayam itu disembelihnya sama orang Islam, tapi tidak pakai baca bismillah. Jadi bedanya itu di akadnya. Di akadnya. Atau kita ambil analogi juga misalnya begini. Laki-laki dan perempuan kumpul. Yang sah menurut agama adalah yang didahului dengan akad nikah. Saya terimanya nikah fulan bin fulan dengan mas kawin sekian kontan. Itu akad yang menentukan, lisan terucap. Nah, setelah itu halal. Tapi kalau yang tidak nikah kan tidak halal ya, haram gitu. Jadi harus pakai analogi gitu. Kalau kita jelaskan secara panjang lebar kadang-kadang untuk masyarakat umum tidak masuk logikanya gitu. Nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Dr. Mul ya sebagai praktisi. Oke. Iya. Nah, sekarang gini. Kita mencoba ada sebuah website. Kita coba buka dulu website Pinbook. Pinbook ini merupakan pelopor ahli ekonomi syariah. Saya melihatnya seperti itu dari visi misi dan segala macamnya. Kemudian dia ingin mengembangkan ekonomi UMKM dan koperasi. Nah, tapi
Pak Dokter, coba dikupas dulu sedikit gambaran detail mengenai Pinbook ini. Seperti apa visi harapan ke depannya, gambaran ke depannya seperti apa sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pinbook itu pusat inkubasi bisnis usaha kecil. Didirikan oleh 3 organisasi sebetulnya. Pertama didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua didirikan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Yang ketiga didirikan oleh Bank Muamalah Indonesia, BMI. Nah, 3 organisasi itulah kenapa membuat pusat inkubasi bisnis usaha kecil, karena ingin mempercepat pemberdayaan masyarakat dengan konsep-konsep syariah. Jadi kalau dalam bisnis umat Islam selalu tertinggal, selalu kalah. Ya, apalagi usaha kecilnya, usaha besar udah dikuasai oleh para kapitalis. Makanya dalam konsep Islam itu yang disebut dengan ekonomi, tadi pertanyaan itu singkatannya sebetulnya dalam bahasa Arab namanya al-iqtisad. Nah, iqtisad artinya ekonomi. Ya, bagaimana iqtisad itu? Berarti artinya adalah pertengahan. Jadi ekonomi Islam itu tidak ke kiri, tidak ke kapitalis, tidak ke sosialis. Kalau kapitalis gampang hitungnya, siapa yang punya uang banyak maka dia yang berkuasa. Kalau sosialis, siap semua dipusatkan oleh kekuasaan, oleh pemerintah. Jadi tidak ada pemberdayaan seperti negara-negara komunis seperti Korea Utara. Nah, di Islam itu namanya al-iqtisad, pertengahan, tidak kapitalis, tidak sosialis. Nah, terus bagaimana Pinbook berperan? Yang paling penting, Pinbook ini ingin membantu masyarakat kecil, usaha kecil dalam konsep menggunakan konsep prinsip-prinsip syariah. Nah, kenapa kita lebih fokus kepada usaha kecil? Karena mayoritas ekonomi di Indonesia yang tertindas adalah usaha kecil. Coba dibaca di mana-mana usaha kecil tertindas, selalu tertinggal terus. Kenapa mereka tertinggal? Karena mereka tidak ada yang membantu. Goodwill-nya pemerintah tidak fokus untuk bisa mengembangkan ekonomi kecil ini. Maka pusat inkubasi bisnis usaha kecil ini membuat lembaga namanya Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Nah, BMT ini berbadan hukum koperasi. KSPPS koperasi, simpan pinjam, pembiayaan syariah. Nah, itu badan hukumnya. Kenapa harus berbadan hukum? Supaya bisa dicek oleh pemerintah. Berbadan hukum koperasi. Iya, berbadan koperasi. Artinya ada yang menyimpan uang yang menjadi anggota koperasi BMT ini? Yang menjadi anggota MUI. Iya, yang menjadi anggota BMT adalah para masyarakat yang mendirikan koperasi. Jadi, masyarakat yang semua silakan. Apalagi sekarang undang-undang koperasi dan dalam undang-undang Omnibus Law ya masuknya ya. Cipta Kerja itu mudah sekali, dengan syarat 9 orang kita bisa mendirikan usaha berbadan hukum koperasi. Jadi kalau kita mau bisnis apapun sebetulnya gampang. Bikin aja badan koperasi karena cukup dengan 9 orang. Pada pelaksanaannya berapa koperasi yang sudah tergabung di BMT? Nah, hampir semua di Pinbook. Ya. Kalau Pinbook targetnya secara nasional sudah pernah mencapai 3.300 BMT seluruh Indonesia. Di Banten waktu itu pernah mencapai 60. Di Kabupaten Serang saja 24. Tetapi itu semakin lama semakin hilang, bukan berarti runtuh, tapi karena tadi tidak siap menghadapi perubahan yang sangat cepat sekali. Maka di Banten yang tercatat hanya perwakilan kabupaten kota. Kalau di Kabupaten Serang, perubahan yang sangat cepatnya apa, Pak? Perubahan apa tadi? Pertama, bahwa perubahan digitalisasi ini sudah semakin membutuhkan agar orang selalu respon terhadap perubahan-perubahan era digital. Nah, sekarang yang mengkhawatirkan adalah ketika konsep kapitalis sudah semakin menguasai ekonomi di Indonesia. Coba yang paling gampang gini deh. Perbankan itu semakin dia asetnya tinggi, maka dia pasti akan menguasai ekonomi. Logikanya, kenapa bank umum pemerintah bergabung? BNI Syariah dengan bergabung dengan Bank Syariah Mandiri, bergabung juga satu BRI Syariah. Ya, BRI Syariah. 3 bank umum syariah bergabung jadi satu. Kenapa? Ingin meningkatkan modalnya. Sebab kalau modalnya kecil tertindas oleh para kapitalis. Tapi konsep kapitalis itu adalah konsep siapa yang menguasai modal besar, siapa yang menguasai kapital, maka dia berkuasa.
Homo homini lupus. Nah, konsep ekonomi Islam muncul sebagai al-iqtisad, ekonomi pertengahan. Bagaimana ekonomi pertengahan? Dia juga tidak mengharamkan kapitalis, tapi tidak semuanya kapitalis. Dia juga tidak mengharamkan sosialis, tapi Islam bukan sosialis. Al-iqtisad pertengahan. Jadi Islam membolehkan bisnis, silahkan. Islam boleh punya rumah banyak, silahkan. Asal bayar zakat kan gitu kan. Kalau nggak bayar zakat ya bukan Islam lagi, kapitalis lagi. Pak, untuk di Banten sendiri penerapan program ekonomi syariah masih Saya pernah susah, riset, Pak. ya. Karena saya belum begitu atau mungkin saya yang di luar belum begitu mendengar gaungnya gitu, pinbooknya. Iya. Jadi awal-awalnya Pinbook sebetulnya berdiri sebelum ada Provinsi Banten. Ya, itu yang paling, karena saya dulu pernah memegang Pinbook Kabupaten Serang sebelum ada Kota Serang, sebelum ada Provinsi Banten. Pinbook sudah ada, sudah hadir. Dan ternyata perkembangan ekonomi syariah itu dimulai di Banten dari timbulnya Bank Syariah Muawanah yang digagas oleh Haji Mbai Mulia Sarif waktu itu. Tahun 86-an ya Pak Rip ya? Iya, 85-86. ekonomi syariah itu udah masuk ke Banten. Sudah masuk ke Banten dan itu digagas oleh Haji Mbai Mulia Sarif sebagai pimpinan perbankan pertama ya di Serang Cilegon. Masuk Banten berarti ya, pertama di Banten ya. Kalau provinsinya belum ada. Nah, di sana sudah mulai dikembangkan, dikenalkan bagaimana penerapan, karena itu merespon berdirinya Bank Muamalat Indonesia. BMI didirikan tahun 91, berdiri, kemudian di Banten berkembang namanya Bank Syariah Muawanah yang ada di Cilegon. Nah, ketika Bank Muawanah muncul, maka Pinbook berdiri membuat konsep lembaga keuangan mikro syariah. Ya, namanya lembaga keuangan mikro syariah disebut dengan Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal itu artinya tempat penyimpanan harta, Tamwil adalah bisnis syariah. Jadi ada dua kamar, satu menggunakan konsep Baitul Mal yang sumbernya dari JIS, zakat infak sedekah. Yang kedua adalah Tanwil yang artinya bisnis, secara profesional bisnis. Jadi kalau nggak untung ya rugi, itu bisnis. Tapi kalau mal, ya dana mal, sosial. Jadi ada sosialnya, makanya disebut dengan al-iqtisad. Ada sosialnya, ada bisnisnya. Masyarakat Muslim Banten adalah mayoritas. Tadi ini juga ekonomi syariah mayoritas. Nah, yang menjadi kendala dalam pengembangannya apa tuh, Pak? Ya, pertama bahwa konsep-konsep ekonomi syariah itu kalau saya lihat, kalau Anda belajar dari SD, saya tanya, SD SMP ada nggak pelajaran ekonomi syariah? Nggak ada. Tidak ada. SMA? Nggak ada. Nggak ada. Kuliah aja baru kemarin-kemarin ini ada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di UIN. Baru-baru tahun ini saja, tahun 2000-an. Ketika saya SD, SMP, nah kenapa lambat? Karena secara kurikulum tidak diajarkan, hanya belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Tapi belajar ekonomi Islam tidak ada di kurikulum kita. Bagaimana ekonomi Islam mau dikenal oleh masyarakat? Sekarang berlomba-lomba tiap perguruan tinggi ini kan ada fakultas syariah. MUI. MUI itu juga harus bisa melakukan pergerakan. Peran MUI kan juga memiliki pengaruh besar. Bagaimana menerapkan ekonomi syariah terwujud secara baik di Banten. Itu kendalanya MUI sendiri tidak melakukan langkah-langkah atau ada persoalan kendala yang dihadapi? Itu gimana tuh Pak Arif? Ya, sebenarnya kendalanya dari political will aja ya. Political will sama goodwill itu support pemerintah daerah. Kemudian juga sebenarnya karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi ajaran dari langit. Karena prinsipnya, prinsip dasar ekonomi syariah kan adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi itu Al-Maidah ayat 1 ya. Kemudian kalau saja masyarakat sadar bahwa ekonomi Islam itu adalah prinsipnya adalah tadi al-ikhtina, itu dalam rangka dana menganggur, supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang kaya, tapi juga harus menyasar ke kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya kalau misalnya distribusinya kurang kurang seimbang, itu harus lembaga perbankan juga yang syariah menyasar kepada
pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Nah, termasuk melalui lembaga keuangan seperti KSPPS atau BMT dulu ya. Kemudian juga masyarakat juga perlu tahu bahwa dasar ekonomi syariah itu atau ekonomi Islam adalah diambil dari orang kaya ya untuk distribusi nih untuk orang miskin. Jadi keadilannya menyeluruh, komprehensif. Kemudian ekonominya juga, kalau ekonomi Islam itu ya prinsip-prinsip syariah adalah ekonomi untuk masyarakat umum. Dan sistem operasionalnya itu adalah menghindari maghrib. Maghrib ya. Maghrib itu maisir, goror, dan riba. Nah, jadi kalau maisir itu perjudian atau sangat spekulatif lah gitu ya. Ada unsur ketidakpastian. Kalau dalam surat Al-Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum minal amali syaiton fajtanabihu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib ya tadi maisir dengan panah ialah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Itu ayat 90 di surat Al-Maidah. Kemudian gharar atau tadlis itu ketidakpastian, ada tipu muslihat. Ini perlu juga dilakukan pencerahan kepada masyarakat dalam harga, itu ghararnya ketidakpastian dalam jumlah dan sistem. Contoh misalnya jual beli susu yang masih di dalam kantung kambingnya. Nah, kan belum bisa diukur, belum bisa kita literin. Susu masih di kambingnya. Kemudian riba, kita semua tadi udah paham bahwa riba adalah pertambahan dari harta pokok ya. Itu namanya riba. 7 kali itu disebut di dalam Al-Qur'an dan 6 kalinya menggunakan isim ma'rifah. Nah, jadi itu kalau masyarakat itu tahu bahwa prinsip ekonomi Islam itu dalam rangka menghindar maghrib, itu makanya perlu kita semua, bukan hanya tugas MUI tapi seluruh stakeholder, itu perguruan tinggi, pemerintah ya, kemudian ormas, untuk melakukan pencerahan kepada masyarakat bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang terbaik karena ajaran Al-Quran dan hadis. Nah, begitu mungkin. Dalam dukungan terhadap ekonomi syariah, misalnya MUI mengeluarkan sebuah rekomendasi bahwa bagi pelaku UMKM silahkan melakukan pinjam permodalan kalau memerlukan modal usaha ke bank ini, bank syariah ini. Kan tadi ada, itu bisa mengeluarkan segitunya nggak untuk mendukung pergerakan ekonomi? Apa nggak bisa? Jadi bisa, sudah bukan hanya MUI Banten tapi MUI Pusat juga sudah beberapa kali bahwa sekarang tidak ada lagi alasan untuk kemudian mengakses kepada perbankan konvensional. Kalau dulu mungkin ada ada pengecualian karena belum banyak perbankan syariah dan koperasi syariah. Sekarang banyak koperasi dan perbankan, jadi sudah tidak ada alasan lagi masyarakat untuk memilih hanya kepada bank syariah seperti BSI, kemudian ada BTN syariah gitu ya, baik itu untuk usaha maupun pinjaman untuk rumah dan sebagainya. Nah, jadi kalau dulu mungkin beralasan karena tidak ada bank syariah, kalau sekarang sudah banyak gitu. Jadi mungkin harus dihindari lah gitu, Pak. Beberapa kali acara-acara ya MUI sudah meminta kepada masyarakat supaya bertransaksi hanya di bank syariah. Begitu. Sudah ada surat, sudah sering. Sudah ada fatwa-fatwanya. Nah, kemudian ini Pak, pergerakan ekonomi masyarakat itu kan memang Pinbook lebih concern mengangkat pelaku-pelaku UMKM itu di bawah. Nah, saat ini yang sudah dilakukan secara real sampai tahun 2022 ini sudah sejauh mana, Pak? Ya. Karena tadi saya baca profilnya ada digitalnya, ada pembinaannya. Tahun ini, tahun 2001
sekarang 2002 ya, sejak 2020 ya, pas COVID tuh 2019, 2020, 2000 ya selama 2 tahun ini kita berdiskusi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Next itu ya, Komite Nasional Keuangan Ekonomi Nasional. Nah, Next ini dibuat oleh Presiden Jokowi dan ketuanya langsung presiden. Ketua hariannya wakil presiden. Kalau daerahnya berarti Itu, gubernur. Daerah ini belum dibuat, makanya diusulkan di Banten. Ya, tadi sudah dijelaskan diusulkan. Pengen dibuat Komite Nasional Ekonomi Syariah di Banten. Daerah. Terus ada daerah nih kayak Nexda. Nah, secara nasional presiden megang. Kenapa presiden sekarang turun tangan ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia? Kenapa ingin mempercepat? Karena demand-nya sangat tinggi, opportunity-nya tinggi, peluangnya sangat tinggi. Transaksinya besar. Ya. Orang sekarang membedakan antara ekonomi syariah dengan tidak sebetulnya bukan pada tataran konsep dalil lagi, bukan. Iya. Tapi pada perilaku bisnis. Sekarang yang paling gampang adalah orang sekarang lebih senang bertransaksi tanpa bunga. Saya beli HP. Sekarang 0% kan? 0% itu tanpa bunga. Ketika pakai bunga 10% udah males, nggak mau. Ketika dikasih 0%, laku pertanyaannya, untung dari mana 0%? Di sana ada yang disebut dengan murabahah. Murabahah itu artinya adalah jual beli secara syariah. Nah, konsep murabahah itu adalah dia mengambil keuntungan. Jadi harga itu menentukan harga setelah ditentukan keuntungannya. Tidak ada tambah-tambah bunga lagi, itu yang disebut dengan riba. Tapi benar nggak Pak, lebih tinggi katanya? Kalau dihitung secara matematis, orang karena tidak terbiasa mengatakan bahwa di perbankan syariah itu terlalu tinggi ngambil untungnya. Padahal sebetulnya kalau kita hitung, kita cermati lagi bukan tinggi, tetapi kita menjalankan konsep syariah tadi, bahwa penentuan harga itu ditentukan ketika harga pokok ditambah keuntungan. Keuntungan itu bisa kita tentukan ketika sudah menghitung biaya operasional. Ya, kalau ada rumus namanya itu kan harga pokok ya, harga pokok ditambah modal ditambah keuntungan. N-nya itu berapa? N-nya itu tergantung kita dalam berbisnis. keuntungan itu. Contoh, saya beli kopi ini harganya 5.000, padahal 3.000 udah untung. Tapi harga pasar menentukan harga kopi satu cangkir ini 5.000. Halal apa haram? Halal. Dan itu yang menggugurkan riba, Pak ya? Iya, halal. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah transaksi barang, bukan transaksi uang. Jadi uang not commodity. Uang itu bukan komoditas. Yang Uang tidak itu bisa alat perjualbelikan. transaksi. Money is alat transaksi. Uang itu alat transaksi, bukan komoditas. Nah, yang membedakan mana ekonomi syariah mana yang tidak, pada hal yang tadi, kita lebih senang menggunakan uang itu sebagai komoditas. Makanya ada yang disebut dengan harga dolar semakin naik. Karena uang dijadikan sebagai komoditas. Padahal dalam Islam tidak. Komoditas adalah real business. Nah, ini yang harus kita pisahkan. Pak, kok mahal ya harganya? Sebenarnya tidak mahal sih. Karena memang setelah dia dikasih untung, baru ditentukan harga. Nah, makanya Imam Syafi'i itu pernah saya baca dalam bukunya bahwa menentukan harga itu harus ditulis harganya. 5.000, 10.000, itu harus ditempel. Nah, itu matahari di Eropa itu sudah ditulis, itu ajaran Islam. Nah, kita makan di Anyer pernah ada kejadian ya. Makan sekian piring berapa? 800.000, 1 juta. Wah, makan dijebak. Kenapa? Karena tidak ditentukan harganya. Islam membolehkan, kata Imam Syafi'i, ketika menentukan harga, tulis harganya. Nah, termasuk pajak di dalamnya, PPN, PPH. Iya, PPH ditulis. Itu ajaran Islam sebetulnya, itu konsep syariah. Nah, kita nggak sadar. Oke, yang kedua, bisnis kayak sawah. Pak, apakah di Banten sudah melaksanakan ekonomi Islam? Sudah. Kalau dalam bisnis sawah tadi berbagi hasil ya, namanya mudorobah, berbagi hasil. Contoh sawah panen, Pak Ari punya sawah, saya pengelola, ya kan. Terus kemudian ketika panen, berbagi hasil. Itu kan mudorobah, berbagi hasil. Sesuai dengan akad. Cuman kan karena memang tidak disebutkan, ya, maka biasa-biasa saja. Nah, Pinbook sekarang ingin melakukan konsep ekonomi syariah itu masuk ke dalam lembaga keuangan bisnis kecil, usaha kecil. Kenapa kita mulai dari usaha kecil? Karena untuk mulai besar itu harus dari kecil dulu. Nah, umat Islam sudah ajarin nih usaha kecil agar maju. Kenapa usaha kecil? Karena mayoritas penduduk Indonesia itu yang agamanya Islam itu berbisnis usaha kecil.
Kalau Pak Arief bisa tanya usaha kecil ada berapa? Hampir 90% usaha kecil menengah di Indonesia itu, usaha bisnis itu dipegang oleh usaha kecil menengah. Usaha mikro. Usaha mikro 90% lebih. Sedangkan yang 7% itu hanya dikuasai oleh usaha besar, kapitalisme. Bagaimana Pinbook cara mengakomodir atau melakukan pembinaan terhadap para pelaku Yang usaha pertama, kecil itu? yang pertama kita mendirikan yang disebut dengan lembaga keuangan mikro, yang disebut dengan BMT, Baitul Mal wa Tamwil, berbadan hukum koperasi. Kenapa berbadan koperasi? Supaya aman, karena aturan di Indonesia badan hukum itu ada koperasi, ada PT, ada CV. Yang bajunya mirip-mirip itu adalah koperasi, badan hukum. Nah, Pinbook menggunakan konsep BMT ini sejak BMI Bank Muhammad berdiri, kemudian Prof. Amin Ajis, ketua pertama Pinbook itu menggagas adanya yang disebut dengan 10.000 BMT seluruh Indonesia yang langsung ditandatangani oleh Presiden Soeharto waktu itu. Dan menterinya Adi Sasono. Adi Sasono. Nah, bergeraklah langsung. Karena ketua Ijminya Habibie langsung connect. Berarti yang aktif sekarang BMT di Banten ada berapa, Pak? Di BMT di Banten kalau saya perkirakan tidak terlalu banyak, tapi sudah mulai besar. Yang kecil-kecil itu sudah mulai hilang. Sesuai target nggak, Pak? Sebetulnya tidak sesuai target, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pelaksanaan ekonomi Islam itu secara prosentase sudah mulai bergerak di Banten. Kan dulu kan nggak ada siapa yang mengurus ekonomi syariah. Karena pendiriannya kan udah tadi disampaikan Pak Dokter udah dari sebelum Provinsi Banten berdiri. Betul, tetapi kan itulah ekonomi, naik turun kan. Nah, supaya nih ekonomi syariah di Banten terus, ternyata pas kita evaluasi yang saya katakan tadi, kenapa ekonomi syariah di Banten tidak berkembang dengan cepat? Salah satunya adalah pendidikan. Dari kecil kita tidak pernah dilatih bagaimana berbisnis. Orang Cina, tanda kutip ya, keturunan itu dari kecil sudah dilatih bisnis. Dukungan Pinbook terhadap digitalisasi yang saat ini sedang berkembang? Nah, sekarang Pinbook mulai yang digagas oleh KNEX. Jadi Komite Nasional Ekonomi Syariah Indonesia ini dengan Pinbook bekerja sama dalam menggagas disebut dengan BMT 4.0. BMT 4.0 itu adalah BMT yang melakukan transaksi secara digitalisasi. Seperti media udah digital nih, nggak perlu lagi kertas. Nah, sekarang transaksi nggak butuh uang kertas lagi. Cukup dengan digitalisasi dari HP bertransaksi, kirim uang langsung sampai. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Itu perkembangan zaman. Kalau Pak Arief bilang di Jepang udah tahun berapa? 90 yang lalu, 1990 sudah ada di Jepang. Indonesia, udah 30 tahun yang lalu. Iya, 30 tahun yang lalu itu di negara-negara maju sudah ada. Sekarang Indonesia. Terus pelaku-pelaku UMKM yang atau BMT yang ingin mendaftarkan diri di bagian Pinbook seperti apa? Kalau secara digitalnya, apakah cukup online kan sekarang lagi? Enggak, jadi gini, kita karena baru uji coba, jadi KNEX dan Pinbook bekerja sama, ada uji coba beberapa provinsi. Nah, kemarin Banten ditawari untuk ikut di Provinsi Lampung, karena Banten belum ditunjuk oleh KNEX sebagai uji coba. Jadi kita ikut ke Lampung dulu lah, beberapa BMT koperasi saya share ya, kirim supaya ikut pelatihan di sana. Nah, KNEX ini dibiayai oleh negara menggunakan BMT digital atau BMT 4.0. BMT sini sudah berlaku seperti perbankan, transaksinya menggunakan digitalisasi tanpa pakai uang cash. Ya, sudah mulai ada komunitas itu, kecil dulu uji coba. Nah, justru yang berkembang yang begitu cepat tuh di Bali. Di Bali. Di Bali itu namanya LPD, Lembaga Perkreditan Desa, orang Hindu. Yang bikin aplikasinya orang Pinbook, orang Islam, lulusan ITB Kang Maman. Tapi mayoritas yang menggunakan orang Hindu. Orang Hindu. Kenapa saya tanya, kenapa Pak Maman buat ke umat Islam dulu uji coba? Saya nggak percaya, bukan nggak percaya, tanda kutip ya. Orang Hindu lebih taat. Maka yang kedua, prospek bisnis di Bali lebih tinggi. Lebih tinggi. Gitu. Maka uji banyak coba, turis. Makanya uji coba BMT 4.0 itu di beberapa provinsi, di Aceh, kemudian ada juga di Jawa Timur. Kemudian kalau di Bali namanya LPD, karena di sana ada lembaga perkreditan desa. Termasuk NTB ya? Iya, bayangkan satu desa di Bali itu bisa punya aset 1 triliun. Satu desa. Konsep pemerintah, satu desa 1 miliar, nggak ada apa-apanya. Jokowi mencanang satu desa 1 miliar. Sekarang di Bali 1 triliun coba ada. Jadi syariah yang dimaksud dengan ekonomi syariah ini tidak terbatas hanya ke agama Islam ya? Iya, Islam Iya, kan rahmatan karena Islam kan rahmatan lil alamin. Konsepnya. Nah, ternyata di Bali ini responnya lebih cepat gitu. Makanya orang-orang yang bikin softwarenya sendiri, yang Pinbook USI ini bilang, Pak, kalau kita berdakwah menggunakan dalil dan menggunakan praktik ternyata tidak bisa. Sekarang digitalisasi harus disusipkan syariahnya, tanpa harus ngomong syariah. Iya. Tetapi mekanisme konsep aplikasinya sudah syariah.
Makanya harganya menggunakan tidak di Bali ternyata menerima konsep itu. Transaksi digital, harga pas, ditempel harganya. Tidak ada lagi yang penipuan. Berapa harga satu piring? Setelah makan baru ditagih. Di Bali enggak. Isi dompet nggak ada. Nah, yang menarik adalah Bali ini sangat cepat sekali responnya. Nah, di Banten mungkin ya. Nah, saya mau kembali ke Banten nih, karena pertanyaannya Pak, di Banten gimana? Pak kok ekonominya berkembangnya lambat ya, nggak cepat kayak di provinsi yang lain. Sebenarnya di Banten juga bagus konsepnya, hanya saja perlu ada kemauan atau political will dari pemerintah daerah provinsi. Sekarang yang paling gampang saja, bank syariah di Banten, Bank Banten tidak menggunakan syariah. Unit syariah. Nah, oke. Bank Banten tidak menggunakan unit syariah. Sahabat Banten Podcast, demikian tadi kita mencoba membahas bagaimana penerapan ekonomi syariah dan sejarah lahirnya sistem ekonomi syariah di Provinsi Banten. Ternyata sudah ada sejak Provinsi Banten belum terbentuk. Demikian tadi, semoga memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.